Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnatul Dini dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling kelas 3E. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tes minat. Pengertian tes minat. Crown mengatakan bahwa minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, pengalaman dilangsung oleh kegiatan itu sendiri. Bisa dilihat dari sini, minat adalah sesuatu yang muncul dari individu karena dorongan bisa dari lingkungan, keluarga, pertemanan, dan lain sebagainya. Minat itu muncul biasanya dari dorongan keinginan yang kita miliki, berbeda dengan bakat. Bakat itu sesuatu yang sudah kita punya dari kita kecil, sedangkan minat itu tumbuh seiring berjalannya waktu yang telah kita lalui. Di sini ada juga tujuan tes minat. Tujuan tes minat yang pertama itu untuk menunjukkan jabatan-jabatan bagi studi lebih lanjut. Jabatan-jabatan ini meliputi tipe kerja yang disukai, tetapi di samping itu siswa harus memperhatikan tentang kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Dan yang kedua, untuk menguji seseorang yang telah memiliki suatu jabatan tertentu. Yang ketiga itu untuk mengecek pilihan karir tersebut meningkat untuk lebih yang lanjut lagi. Dan sini juga ada beberapa jenis tes minat. Yang pertama itu ada SII atau Strong Investory. SII ini pertama kali dirumuskan oleh E.K. Strong Jr. ketika sementara menghadirkan seminar pasca sarjana pada tahun 1919 sampai 1920. SII dewasa ini terdiri dari 317 butir soal yang dikelompokkan dalam 8 bagian. Dalam kelima bagian pertama, responden mencatat referensinya dengan membuat tanda STTS untuk mengidentifikasi suka atau tidak sukanya, tahu atau tidak tahunya. Dan yang kedua ada SDS. Instrumen ini dikembangkan oleh J.L. Holland sebagai instrumen konseling pekerjaan yang bisa dilakukan sendiri, diskor sendiri, dan diimplementasikan sendiri. Individu mengisi booklet penaksiran diri, men-skor respon, dan menghitung 6 skor rangkuman yang berhubungan dengan tema model Holland, atau realis, investigatif, arsitektis, sosial, bersifat wirausaha, dan konvensional. Dan yang ketiga juga ada JVIS. JVIS diseleksi untuk mendapat perhatian khusus. Pertama, ketika JVIS merupakan contoh dari prosedur penyusunan tes canggih, dan kedua, ketika dalam berbagai aspek pendekatannya berlawanan dengan tajam dengan diikuti dalam SII. Yang keempat ada CAI atau IQ Criteria the Victory Investigation atau VV, dan the Enhanced Investigation EP. Deskripsi dalam bagian ini adalah VV meskipun EV sangat berupa dalam struktur adalah instrumen yang sama sekali terpisah yang dapat diterapkan pada banyak dan tentang pekerjaan yang lebih luas, mencakup banyak yang memerlukan pendidikan lewat sekolah menengah. Yang kelima itu ada Fuder. Tes ini terdiri dari sebuah buku yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan sebuah lembar jawaban. Bentuk pertanyaannya adalah podcast voice responding dan homogeneous vacation response lines, di mana setiap pertanyaan terdiri dari 3 pilihan jawaban. Jumlah total pertanyaannya adalah 168 pertanyaan. Yang terakhir ada Rothwell Miller Interest Blank atau RMIB.
Menurut sejarahnya, tes ini disusun pertama kali oleh Rowell pada tahun 1947. Saat itu, tes tersebut hanya memiliki 9 jenis kategori terdiri dari jenis-jenis pekerjaan yang ada. Kemudian pada tahun 1958, tes ini diperluas menjadi 12 kategori oleh Kenneth Miller. Sejak saat itu, tes minat ini dinamakan tes minat Rowell-Miller. Dan di sini juga ada pentingnya mengetes tes minat. Yang pertama itu untuk meningkatkan minat anak-anak. Untuk meningkatkan minat anak-anak, bagaimana dia menentukan minat dia itu bagaimana nih? Jadi dia itu bisa, oh minat saya ke sini, berarti saya harus mengembangkan minat tersebut. Dan yang kedua adalah memelihara minat yang baru muncul. Yang ketiga, mencegah timbulnya minat terhadap hal-hal yang tidak baik. Yang keempat ada sebagai persiapan untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak tentang lanjutan studi atau pekerjaan yang cocok. Jadi di sini tuh persiapan yang harus diberikan bimbingan kepada anak, dia minatnya kemana dan harus melanjutkan studi perguruan tingginya kemana atau melanjutkan pekerjaan yang cocok untuk dia sesuai dengan minat dan bakatnya. Jika bakatnya tidak ia minati, ia bisa memilih minat yang ia sukai, tapi ia harus melakoninya dengan tekun. Dan di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi tes. Yang pertama itu ada faktor individu. Merupakan pengaruh yang muncul dalam diri siswa secara alami, misalnya diakibatkan karena kematangan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan sifat pribadi. Setiap individu mempunyai tingkat kematangan serta kecerdasan yang berbeda, sehingga minat yang muncul juga tidak sama seperti individu satu dengan yang lainnya. Yang kedua, ada faktor sosial. Merupakan pengaruh yang muncul di luar individu, misalnya diakibatkan karena kondisi keluarga, lingkungan, pendidikan, motivasi sosial. Minat yang dipengaruhi oleh faktor sosial, misalnya ketika siswa hidup dalam masyarakat yang sehariannya bersentuhan dengan padi, mayoritas petani padi, maka siswa cenderung ingin tahu dan mengenal kegiatan tersebut karena merasa menjadi bagian dari dirinya. Sebaliknya juga seharusnya bersentuhan dengan ikan. Jika kesehariannya bersentuhan dengan ikan atau mayoritas pekerja tambak, maka siswa cenderung ingin tahu dan mengenal lebih dengan pekerjaan yang mengenai perikanan. Di sini faktor sosial itu faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan dia sendiri. Yang ketiga, ruang lingkup tes minat. Di sini yang pertama itu konseling pekerjaan. Hasil tes minat digunakan dalam konseling pekerjaan untuk karyawan-karyawan yang telah bekerja dalam perusahaan atau bidang pekerjaan yang lainnya. Yang kedua ada konseling karir. Hasil tes minat digunakan dalam konseling karir untuk siswa sekolah, khususnya sekolah umum SMU pada tahun-tahun pertama untuk menginjak kakinya di bangku sekolah. Yang ketiga, ada perencanaan bacaan pendidikan. Buku-buku bacaan di sekolah SD, SMP, maupun SMU atau SMA, SMK, dan perguruan tinggi kadang-kadang tidak disukai oleh para siswa dan mahasiswa karena dipandang tidak relevan atau tidak sesuai dengan bidang minatnya. Dan yang keempat, ada penjurusan siswa. Pada prinsipnya, penjurusan siswa di sekolah kelanjutan merupakan penempatan siswa pada jurusan-jurusan atau program-program studi yang tersedia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang dari materi tes minat ini. Jika ada kekurangan dari apa yang saya jelaskan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.